زدنا علما ينفعنا. قال الإمام الحداد رحمه الله تعالى: ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وعليك بالتفرغ يوم الجمعة من جميع أشغال الدنيا، واجعل هذا اليوم الشريف خالصا لآخرتك، فلا تشتغل فيه إلا بمحض الخير ومجرد الإقبال على الله. Lazimkan olehmu dengan meluangkan waktu pada hari Jumat dari seluruh kesibukan-kesibukan duniawi. Jadikan hari yang mulia ini murni untuk akhiratmu. Fala tashtagil fihi illa bimahdil khairi, maka janganlah kamu menyibukkan diri pada hari itu, hari Jumat, kecuali dengan murni kebaikan, wa mujarradil iqbali Allah, dan semata-mata menghadap kepada Allah. Wa ahsinil muraqabata li sa'atil ijabah, baguskanlah olehmu akan mengintai-intai bagi waktu yang mustajab. Wa hiya sa'atun takunu fi yaumil jum'ati la yuwafiquha muslimun yas'alullaha khairan wa yasta'idu min syarrin illa istajabalah, yaitu waktu yang ada pada hari Jumat tidak bertepatan dengan waktu itu oleh seorang muslim. Ia minta kepada Allah akan kebaikan, ia meminta perlindungan dari kejahatan, melainkan pasti Allah mengijabah baginya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian, pertemuan ini lanjutan kajian kita pasca kita libur pertengahan Ramadan dan Idul Fitri, yang tentu harapan dan doa kita, rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah. Pasca malam Ramadan hidup kita lebih berkah, umur kita berkah, rezeki kita berkah, keluarga kita berkah, anak keturunan kita pada tinggi derajat. Amin ya rabbal alamin. Imam Al-Haddad menasihati kita pada pertemuan ini berbicara tentang ada apa di hari Jumat itu. Jumat adalah hari daripada hari dalam satu minggu. Bermasalahnya di kita Jumat tidak libur begitu, kita liburnya hari Ahad. Jadi sehingga dari materi ini ada yang kita bisa ambil, ada yang kita belum bisa ambil. Kan tidak, kan suatu saat bisa aja tanggal merahnya hari Jumat, kan bisa begitu. Kata Imam Haddad, hendaknya engkau berupaya dengan sekuat tenaga menjadikan hari Jumat sebagai hari yang diluangkan untuk akhirat. Ini kita repot pada bagian ini karena kesibukan kerja yang ada begitu, sehingga tidak beraktivitas daripada kegiatan keseharian kita duniawi ini. Kan mungkin di kita punya negeri dengan libur hari Ahad begitu. Singkatnya, di hari Jumat itu karena hari yang sangat istimewa di mata Allah, kita harus isi dengan berbagai macam kebaikan, berbagai macam kesiapan hati untuk dekat dengan Allah. Banyak ajaran yang diajarkan oleh agama berkenaan dengan keagungan hari Jumat ini. Disuruhlah kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca suratul Kahfi malam
sekali, siang sekali, enggak bisa, ya udah malam separoh, siang separoh. Yang penting suratul kahfi di Jumat jangan ditinggal. Dalam suratul kahfi itu diajarkan tentang mahabbah masalahnya. Dan ini pentingnya daripada surat kahfi, supaya sekeluarga itu kalau di rumah itu dibaca kahfi semuanya hidupnya bahagia, suaminya, istrinya, anaknya. Ini berbicara mahabbah, kecintaan. Ada ayat tuh di surat kahfi, meski panjang itu surat kahfi, sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajulun bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Di sana dijelaskan Ashabul Kahfi itu menjadi keributan daripada orang-orang Yahudi, tidak tahu persisnya berapa. Kahfi ini adanya di Yordan Goa. Zaman dulu ada yang bilang 3 Ashabul Kahfi itu 3 orang, kata Quran, keempatnya anjing. Ada yang bilang 4, kelimanya anjing. Ada yang bilang 5, keenamnya anjing. Ada yang bilang 6, ketujuhnya anjing. Ada yang bilang 7, kedelapannya anjing. Begitu. Artinya yang dibingungkan oleh mereka berapa persisnya Ashabul Kahfi. Tapi yang pasti anjing. Anjing disebut mulu. 3, 4 anjing, 5, 6 anjing, 7, 8 anjing, begitu. Rasulullah nanti yang paparin itu persisnya begitu. Nah, kenapa anjing ini disebut? Anjing ini hormat banget sama ulama Ashabul Kahfi yang persisnya jumlahnya 7, 8 sama anjing. Nah, anjing ini ikut terus Ashabul Kahfi kemana aja. Cinta gitu sama ulama, cinta sama orang soleh yang menegakkan kebenaran. Ini anjing. Maka Rasulullah SAW menyampaikan satu-satunya anjing yang akan masuk surga adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Namanya Kitmir. Namanya jangan jadi nama anak. Kitmir namanya Kitmir, nama anjing. Apa ini maksudnya? Saya tidak panjangkan pada poin intinya. Innal hubba la yarfa'u qadraka ila qadri man tuhibbu hatta walau kana al-muhibbu kalban. Sesungguhnya cinta kepada orang soleh akan meninggikan derajat kita, disejajarkan dengan yang dicintai, meski kita itu pangkatnya anjing. Ketika Ashabul Kahfi akan dimasukkan ke dalam surga, anjing ini cinta bareng juga bisa masuk surga. Ini surat Kahfi, surat yang isi pentingnya mahabbatus sholihin, mencintai orang-orang soleh. Jeruk busuk dijual kagak laku, dibagi juga orang ogah. Tapi bila jeruk busuk ini kumpul di peti dengan jeruk-jeruk yang bagus, ada harganya enggak? Ada. Laku dijual enggak? Laku. Harganya sama enggak dengan jeruk bagus? Sama. Kenapa? Ikut yang bagus. Ikut yang bagus. Ini surat Kahfi menanamkan mahabbah. Kalau di rumah kita dibaca surat Kahfi, anak-anak kita keluar rumah, kan kita puyeng nih mikirin akhir zaman. Begitu.
Orang akan terdidik oleh lingkungan. Kalau anak kita biar kata proteksinya bagus, bila bergaul dengan lingkungan tidak bagus, akan menjadi tidak bagus pula. Karena yang mendidik anak-anak kita adalah lingkungan di mana dia bergaul. Teman-teman sekolahnya teman tawuran, dia bakal tawuran karena mahabbah, cinta akan membawa orang kepada yang dicintai. Begitu. Jadi al-mahabbah turisul ma'iyah. Kecintaan itu mendatangkan kebersamaan. Saya tidak pada paparan surah Kahfi panjang. Saya kajian kita berbicara Jumat misalnya. Jadi di Jumat amalan yang paling tinggi di antaranya baca surah Kahfi di juz 15 dalam Al-Qur'annya itu. Juz 15 tengah sampai 16 awal. Begitu. Surat Al-Kahfi ini dibaca. Enggak apa-apa dikredit saja. Malam separuh, siang separuh, yang penting baca. Begitu. Yang namanya Jumat itu dari mulai anggap ini hari Kamis nih sekarang, nanti malam maghrib sampai besok asar. Begitu terus Jumat, asar, Jumat terus sebelum ada maghrib. Itulah hari Jumat siang dan malamnya. Begitu. Bersaudara, itu penting Jumat. Kedua, kata Imam Haddad, wa ahsinil muraqabata li sa'atil ijabah. Perbaguslah kita mengintai, mengejar, mencari waktu mustajab. Jumat ini di antara waktu ada namanya waktu mustajab. Ada namanya, mohon maaf, sa'atul ijabah. Ada namanya makanul ijabah, berbicara doa. Doa bagus, doa itu minta, tapi kita perlu tahu waktunya. Enggak kemudian setiap minta lalu dikasih. Enggak, bisa dikasih sebaliknya bila kita salah waktu. Sama orang tua kita aja salah. Bapak kita minta duit sama dia. Bapak kita lagi ribut sama mak kita, dodar-dodar, kita datang, Bapak bagi duit, kira-kira dikasih apa? Nah, iya digampar bisa. Kenapa? Lagi ribut. Kenapa? Salah waktu. Begitu. Ada waktu. Minta sama Allah. Ada namanya makanul ijabah, tempat mustajab. Ada namanya sa'atul ijabah, waktu yang mustajab. Di Mekah banyak kalau tempat mustajab. Di kita enggak tempat. Kata Imam Hasan Basri, ma min baldatin tustajabu fi haddaqwa fi khamsata asyara mawdi'an illa Makkah. Tidak ada satu daerah yang doa manjur di 15 tempat kecuali Mekah. Itu banyak. Di Makkah tempat tawaf mustajab, minta apa aja dikasih. Di tempat tawaf asal usul banyak itu. Arafah, Muzdalifah, Mina, dekat Jamarah, di Hajar Aswad, di Rukun Ain, Yamani, di Babul Ka'bah belakang Jabal, dan banyak. Kita enggak panjangkan itu. Namanya makanul ijabah. Di Mekah ada sa'atul ijabah, waktu mustajab. Nah, kalau ngomong waktu, di kita juga ada waktu mustajab. Banyak sekali secara umum. Waktu turun hujan itu mustajab kita doa, itu namanya waktu. Tapi ngomongin hari Jumat, ada namanya di hari Jumat itu sa'atul ijabah, waktu mustajab. Para ulama berbeda-beda nih waktu mustajab. Ada yang bilang malam Jumat, ada yang bilang adalah asar Jumat, ada yang bilang sebelum sholat Jumat. Begitu habis turun khotib khutbah sampai menuju sholat Jumat,
ada yang bilang saat duduk antara dua khutbah, dan banyak berbeda-beda. Tapi yang paling banyak dari riwayat-riwayat ulama adalah waktu khotib duduk antara dua khutbah. Disitulah terbanyak dan tersering adanya sa'atul ijabah, waktu mustajab, minta apa saja sama Allah, baik itu urusan dunia atau urusan akhirat, pasti dikasih, tidak pakai lama. Namanya disebut sa'atul ijabah. Minta. Bagaimana mintanya? Udah sebisa kita. Gitu. Kita bisanya ngomong apa mau daripada pakai bahasa Arab yang kita puyeng butuh ngapalin udah. Yang biasanya dipuyengin apa? Duit. Ya ngomong aja duit itu. Jangan-jangan jangan sampingnya miring kayaknya. Miring. Begitu samping. Minta Allah. Minta. Namanya sangat bijak. Saya banyak ajarin kawan-kawan tuh yang ulama-ulama ajarin saat khotib duduk di atas khutbah doa. Allahumma rzuqni sholahal qalbi wal jasad wa rizqan halalan wasi'an fil balad bainal ahli wal walad min ghairi kaddin wala nakad bihaqqi bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ulama-ulama ya Allah kurniakan kepadaku sehat jiwa, sehat raga, hati lempeng, badan sehat, juga beri kami rezeki yang luas, yang halal di negeri sendiri, enggak mesti harus jadi PKI. Begitu di kampung sendiri, di tengah-tengah anak dan bini, enggak jauh-jauh dari dapat seperak juga bisa makan bareng. Kalau luar negeri kan ada begitu tanpa perlu pala jadi kaki, kaki jadi pala, kagak keburu ibadah, ngejar-ngejar duit dulu, enggak perlu begitu. Saatnya ibadah, saatnya kerja, saatnya mancing. Begitu dengan rahasia di balik surat Al-Ikhlas. Begitu doa intinya yang mana aja sudah begitu. Pokoknya antar khutbah minta sebentar ke khotib. Begitu minta. Biarin pengurus masjid yang baca sholawat. Emang juga yang dimintain kan sholawat sama pengurus masjid. Mau biarin dia mah pengurus kita mah masih banyak yang diminta. Minta waktu duduk di antara dua khutbah. Maju. Namanya sa'atul ijabah. Kata Imam Haddad, yaitu waktu di hari Jumat, siapa orang bertepatan dengan waktu itu, minta sama Allah apa saja yang baik-baik, minta perlindungan kepada Allah dari berbagai yang tidak enak, tidak baik, pasti Allah kasih. Kita minta Allah dan bahasa kita apa yang kita bisa. Ini itu kalau Jumat. Nah, kalau pengen dapetin ini Jumat ya jangan tidur. Kalau tidur susah. Begitu itu menyalahin pengurus masjid aja. Ini kacau ini masjid. Begitu agak benar ini. Kalau temannya ngapa ngomel-ngomel, masa khutbah sekali, bukan sekali, lu nya tidur. Begitu dikata khutbah sekali, bukan. Ini diintip. Waktu ini mustajab. Bahkan setelah Jumat saya senang tuh Matlaul Anwar ada itu udah mulai cakap diambil alih pengurus tuh. Kalau Jumat itu habis sholat Jumat baca musabbihan. Apa tuh musabbihan? Habis sholat Jumat tuh yang diajari Rasulullah baca Al-Fatihah,
7 kali. Habis Jumat nih. Terus baca kulhu seikhlas gitu 7 kali. Terus baca Al-Falaq 7 kali. Terus baca An-Nas 7 kali. Begitu. Ini jangan sampai saya ngomong begini salah tangkap. Pas Jumat Fatihah. Bukan. Begitu. Ini bukan sampai kata Nabi, siapa orang yang setelah sholat Jumat kakinya masih tasahud akhir, belum sila kakinya, kecuali imam, nanti ada ajarannya tempat imam suruh geser, kecuali imam nanti kakinya masih tasahud akhir, baca Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Baca ini nih kata Nabi, maka dia akan diberikan ganjaran sebanyak orang yang beriman kepada Allah. Kan banyak terjadi biadab ya. Dan akan diberi perlindungan sampailah Jumat mendatang. Ini penting, khususnya orang-orang dagang. Jangan tinggal ini, biar berkah hidupnya. Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Ini ditutup nantinya nih dengan doa. Andai imamnya tuh habis begitu tuh nggak baca doa itu, kita perlu baca Allahumma ya Ghaniyu ya Habib ya Mubiku ya Mu'in ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika haramik wa bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. 4 kali minimal. Kalau waktunya luas 70. Ini mau urusan kayak apa, utang segede gunung. Sahabat-sahabat Rasulullah bilang asal istiqomah kayak begitu saban Jumat, nggak ada ceritanya nggak diberesin sama Allah, jalannya itu dikasih 7. Tapi kakinya masih tasawuf akhir, nggak boleh sila. Kalau sila ganjaran berkurang karena dosisnya berbeda. Kalau imam, karena ada orang buru-buru nih, begitu. Maka kalau imam masih duduknya kayak begitu, nggak boleh kita pergi. Ini aturan berjamaah ini. Kalau imam masih kakinya tasawuf akhir, kita sila aja makruh, apalagi pergi. Maka imam tuh geser 90 derajat, ada sono biasa. Itu maknanya kalau mau pergi silakan, kalau mau ikut doa bareng di sini, begitu maknanya. Imam tuh diatur. Jadi kalau Jumat banyak aurat diajari oleh Rasulullah. Di Betawi tempo dulu banyak. Alhamdulillah saya berapa kali di Al-Makmur belakangan ini selalu aja Al-Makmur Anwar ini baca tuh rame-rame. Itu besar manfaatnya, besar. Kemudahan kita hidup dan ajaran zikir itu, kemudahannya lancarkan kita usaha itu diantaranya. Fatihah 7, apa begitu? Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Itu yang diajari namanya duduk begitu untuk amalan-amalan Jumat. Mengintip sangat berbeda. Jangan enggak. Anda ini bapak-bapak ini waktunya sempit, waktunya enggak mungkin untuk duduk wisma la yudraku kullu la yudraku julu, yang enggak bisa dikejar semua jangan ditinggal semua. Artinya kalau enggak bisa sambil duduk karena sempit waktunya, ada khotib panjang maka ada jam 1 belum kelar, kita repot kalau milih bos kan ada begitu tuh. Minggu gimana nih? Wis sambil jalan aja. Yang penting habis Jumat jangan tinggal Fatihah 7 sambil jalan aja itu gitu. Jangan ditinggal kalau Jumat. Ini berkahnya subhanallah. Lihat orang tua kita dulu. Sekolah SD juga kagak, orang tua dulu kagak sekolah. Anak banyak kayak kita sampai 33 orang dulu.
anaknya banyak, tapi bisa tuh mati ninggalin warisan. Tidak sedikit kawan-kawan kita rumah yang ditempatin rumah warisan dari bapaknya, dari nyanya. Kalau kita sarjana kerja juga bingung mikir hidup karena mereka selalu mengamalkan amalan Rasulullah. Kalau Jumat duduk baca Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, Anas 7. Ini jangan ditinggal. Ini yang tinggal. Jangan ditinggal. Pribadi saya ini, kasus namanya. Kurang mau khutbah Jumat itu, kurang mau. Repot kadang karena kita kalau orang masjid itu, ini bagaimana kalau masjid itu baru, kita pasti tanya, habis sholatnya apa? Udah langsung doa aja, langsung doa. Ya jadi kita baca sambil jalan, begitu. Udah langsung doa kan bubar habis itu, nggak mungkin kita duduk begitu. Repot. Kalau ada juga masjid yang biasa hilang kayak begitu. Kita baca, masjid juga baca itu pengurusnya, ya kita tetap baca. Yang penting jangan tinggal. Kalau Jumat episode Jumat Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, Anas 7, Rasulullah aja enggak pernah tinggal. Yang udah pasti masuk surga, yang disayang Allah, masa kita begitu yang surga belum jelas ini enggak mau baca? Ada apa dengan kita? Cuman ada doa yang diajarkan sama Nabi kepada sahabat-sahabatnya itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnini bihalalika an haramik wa fi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwa. Ini dari Nabi, semuanya nih baca ini dengan redaksi yang berbeda-beda. Ada yang Allah afini bihalalika an haramik wa bi fadlika amman siwa, ada redaksi hadisnya. Ini beda-beda. Anak melihat betapa agama itu sayang kita supaya kita jangan ngalamin kepusingan hidup. Namun kita yang kurang mau dekat sama agama, kurang mau ngamalin agama, kitanya pengennya panen tapi oganan. Ini penyakit, bener kan? Pengennya panen agar nanam, sukses tidak mau berproses. Ini bermasalah. Kita nikmati dulu proses. Nabi itu sayang kita, sayang. Jadi saya diajarkan kita pikir-pikir sampai dikasih informasi ada satu ijabah. Nabi sih tahu, tapi diumpetin biar kita ngejar kayak orang main dokter. Begitu, semuanya diisi. Ini pentingnya di hari Jumat, hari yang istimewa. Istimewa, luar biasa. Saya banyak pagi dengan kawan majelis ini loh aurat kaum solehin. Ada yang dari Nabi, ada yang dari para sahabat, ada yang dari aulia-aulia Allah yang besar-besar. Ini kalau Jumat begini, tuh begitu. Ini dia begitu. Termasuk sholawat umi itu Sunan Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Wirid sholawatnya sampai besar hebat menguasai akar Cirebon gitu. Itu karena baca sholawat umi. Begitu sholawat umi Habib Thahir bin Yahya wali besar masih hidup di Arja Binangun itu, baca aja sholawatnya Sunan Gunung Jati. Sholawat Sunan Gunung Jati itu 9 kalimat, nggak lebih dari 9, tapi 2 dari 9 dia begitu, boleh 9. Asal cuma jangan tinggal. Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika an-nabiyil ummi. 9 segitu aja udah biar berkah hidupnya. Ini sholawat asal cuma Rasulullah juga yang menjadi begitu. Rasulullah itu amalan daripada Sunan Gunung Jati begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa
begitu kalah dari situ tenang begitu. Dan ini Jumat, kalau kita tidak mau mepet sama Allah, siapa yang mau nolong kita? Hamba yang bingung kayak begini, hamba yang bingung dalam mikir hidup masa depan, ekonomi gak jelas segala macam, gak menentu. Tapi kita kalau bergantung sama Allah, yang dibimbing oleh Rasulullah, diajarkan oleh para ulama salaf, kita ambil faedah itu, fa insyaallah hidup kita barokah. Dan keberkahan itu yang dinanti oleh banyak orang, begitu, yang diimpikan oleh banyak orang. Dan ini hal yang paling penting di antara amalan Jumat, amalan Jumat. Nanti pasti ya kita akan berbicara panjang ke depan, berbicara tentang Jumat. Kakinya masih tasawuf, artinya kakinya belum sila. Ini penting. Begitu, siapa yang mau ngajarin, ngamalin ajaran Rasulullah kalau bukan kita? Maka kita pelan-pelan pesan kami, karena ini banyak yang ngaji yang kerja, artinya bukan bos, sehingga terikat begitu dengan aturan waktu. Maka andai gak bisa sambil duduk, meski aturannya dari kaminya sambil duduk, wislah nggak bisa dikejar semua, jangan ditinggal semua. Pokoknya mau sambil jalan kayak Fatihah 7, Qul 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Ini pokok doa, silakan. Allahumma ya Ghani, ya Hamid, ya Mubdiku, ya Mu'in, ya Rahim, ya Wadud, aghnina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika an maksiatik. Minimal 4 kali, jangan kurang dari 4. Syukur-syukur dapat 70. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, orang andai hutangnya segede gunung Uhud, bila dia istiqomah membaca itu, Allah rapikan sampai akar-akarnya, begitu, sampai kayak begitu. Bila dia 70, tapi kalau saudara kerja enggak mungkin kalau khutbahnya terlalu panjang, begitu. Maka daya ketik Fatihah 77, Fatihah Anas 7, jangan ditinggal, pegang, gigit sekencang-kencangnya agar supaya tidak lepas dari barisan Nabi besar Muhammad SAW, pengamal dan pencinta Nabi, sehingga hidupnya barakah dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Segini dulu, nanti kita sambung lagi pertemuan mendatang. Nampak materi kita masih berbicara Fadilatul Jumat, masih di materi kita. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya semua, silakan. Allah. Kalau tidak ada, doa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qassim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masaibat dunya, wa mat'ana bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu warisa minna wa jasarna 'ala man dhalamana, wa ansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa tusallit 'alaina bi dhunubina man la yaghfiru wa la yarhamuna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna ta'limana wa ta'allumana wa du'ana wa jami' a'malina, amin taqsirana ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.